Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 7 dengan saya, Prilly Maudi Ayu, serta rekan saya Rayanaya Salma Nabila dan Sasmita Galuh Cendra Kasih. Yang pertama, sejarah perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum di Indonesia melewati beberapa fase penting dalam perkembangannya yang menunjukkan perubahan-perubahan sosial dan politik di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama, perguruan tinggi, yang kedua masyarakat, yang ketiga filosofis, yang keempat sosial budaya, yang kelima politik, yang keenam pembangunan, yang ketujuh iptek, dan yang kedelapan nilai dan norma. Yang kedua, sejarah. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan terbatas dan diskriminatif. Yang kedua, sistem Leerplan. Sistem ini menekankan pendidikan pikiran dan karakter warga negara. Yang selanjutnya, fase perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pelajaran 1947 atau Kurikulum 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia, yang mana kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang berfokus pada 1. Pendidikan watak, 2. Kesadaran bernegara, dan yang ketiga bermasyarakat. Kurikulum ini dibuat untuk membentuk karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Rencana Pembelajaran Terurai 1952 atau Kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1947 yang mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dengan ciri-ciri: 1. Rencana pembelajaran terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setiap mata pelajaran memiliki silabus yang jelas. Yang ketiga, satu tenaga pengajar hanya mengampu satu mata pelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membuat materi pelajaran lebih relevan dengan kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Pada kurikulum ini, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum dengan menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yaitu pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karya, karsa, dan juga moral. Ciri kurikulum ini yaitu yang pertama, pembagian mata pelajaran menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosional atau artistik, yang keempat keterampilan, dan yang kelima jasmani. Yang kedua, fokus pada pengetahuan akademik dan kegiatan fungsional praktis. Selanjutnya ada Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini bersifat politis dan terdapat perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini pula sistem penjuruan dimulai pada kelas 2 SMU dan kelas 11 saat ini. Kurikulum 1975. Kurikulum ini digunakan pada masa pemerintahan Orde Baru dengan ciri kurikulum: 1. Penekanan pada pendidikan yang efektif dan efisien. 2. Penggunaan prosedur pengembangan sistem instruksional. 3. Rincian metode, materi, dan tujuan pengajaran. 4. Munculnya istilah satuan pengajaran untuk rencana pelajaran setiap satuan bahasa, dipengaruhi oleh konsep manajemen MBO, Management by Objective. Kurikulum 1984. Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, serta melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar sistem aktif atau CBSA atau Student Active Learning SAL. 7. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum. Kurikulum 1994 adalah hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya
namun belum berhasil dan mendapat kritik karena kelemahan kurikulum. 1. Beban belajar yang terlalu berat, muatan nasional dan lokal yang berlebihan. Kurikulum ini kemudian digantikan oleh suplemen kurikulum yang lebih fokus pada memperbarui materi pelajaran dan menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu progres pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pembangunan pembelajaran. Adapun ciri-ciri kurikulumnya yakni yang pertama penekanan pada ketercapaian kompetensi siswa, yang kedua berorientasi pada hasil belajar, yang ketiga mengakomodasi keberagaman. Namun setelah uji coba, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru dan tenaga pengajar. Kemudian ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum 2006 pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Kemudian ada kurikulum 2013 atau K13. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, dan bernalar. Kemudian yang terakhir ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang menawarkan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam dan fleksibel dengan fokus pada karakteristik kurikulum yang pertama mengembangkan soft skills dan karakter, yang kedua materi esensial yang lebih fokus, yang ketiga pembelajaran dan yang fleksibel, dan tujuannya itu memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas. Terima kasih. Isang iyo melayang-layang, presentasinya sudah ya sayang. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.